teman-teman, selamat datang lagi di You Masak bersama Monica Channel. Kali ini aku akan membuat nastar dan juga berikut selai nanasnya. Dan ini variasi, bisa menggunakan full wisman atau 50-50 wisman dicampur dengan margarin. Pingin tahu resep dan cara pembuatannya? Ikuti terus, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini aku sudah siapkan ada 5 buah nanas dan ini sudah aku cuci bersih dan aku sudah potong-potong. Ini saya akan blender. Bisa juga teman-teman kalau mau bentuknya rada kasar gitu di selai nanasnya diparut boleh ya. Tapi saya mau menggunakan blender aja, tapi tidak terlalu halus banget. Itu menurut diselerakan dengan selera teman-teman semua ya. Dan ini saya sudah blender sebagian, lalu nih akan saya blender semuanya. Nah ini dia, ini semua sudah aku blender. Dan ini sebelum aku kasih gula, ini aku akan masak dulu sampai dia mendidih baru aku kasih gula. Tapi di sini sudah aku siapkan bahan-bahannya, ada 400 gram gula pasir dan di sini ada 9 butir cengkeh. Dan juga di sini saya pakai nantinya vanila bubuk setengah sendok teh, garam saya pakai 1 sendok teh. Oke, di sini saya bilang saya akan masak dulu sampai dia mendidih. Walaupun dengan ada cara untuk tidak cepat-cepat, itu pasti cepat-cepat. Maka dari itu saya tutup dengan tutupnya. Lalu ini sudah mendidih, baru kita masukkan gula pasirnya. Saya pakai 400 ya, tapi di sini saya sudah siapkan 450, tapi saya menggunakan 400 aja karena dikira-kira aja gitu manisnya, nanti kalau kurang baru kita tambah. Dan lalu di sini saya akan kasih garam 1 sendok teh dan juga vanili bubuk, sini saya pakai setengah sendok teh. Kemudian saya akan masukkan cengkehnya, semuanya ini ada 9 butir. Kalau mau teman-teman mau pakai tambah daun pandan boleh ya, itu lebih enak lagi, wangi. Dan ini kita aduk-aduk terus sampai dia airnya surut. Dan seperti ini biarin aja terus kita aduk dan kita masak sampai dia agak sedikit mengental nantinya ya teman-teman. Nah, nanti seperti ini, kalau kita aduk terus dia akan menggumpal seperti ini, dan ini gampang banget nanti kita akan membulat-bulatkannya. Nah, ini dia, ini sudah jadi ya teman-teman. Ini masih panas dan kita biarkan dulu dingin dengan suhu ruang, baru nanti kita akan bulat-bulatkan, atau kita sebelumnya kita diamkan dulu di dalam kulkas biar dia ngeset agar lebih mudah lagi untuk dibulat-bulatkannya. Oke, ini teman-teman, di sini saya sudah siapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kulit nastarnya. Di sini saya pakai tepung kunci biru. Nah, ini saya pakai yang karungan. Biasanya saya pakai yang kemasan seperti ini. Cuma waktu saya belanja itu yang kemasan habis dan adanya yang kiloan seperti ini. Nggak apa-apa. Ini harganya 1 kilonya 8.500. Tuh, ini kunci biru. Di sini aku pakai tepung kunci biru 700 gram. Nah, ini dia teman-teman. Ini aku pakai tepung gulanya seperti ini. Ini ada gambar tebunya. Ini biasanya saya pakai ini nih, cocok banget dan enggak nantinya tuh di nastarnya tuh pas deh rasanya. Dan saya pakai nantinya ini 100 gram. Lalu saya akan saya mix dengan wisman. Saya akan pakai wisman ini sekitar 100 gram aja. Lalu saya akan campur dengan margarin Blue Band cookie, Cake and Cookies maksudnya. Ini saya pakai 2 saset seperti ini ya. Ini akan saya mix dengan wisman.
Jadi total margarin dengan butter itu sekitar 500 gram. Boleh Wisman spool atau margarin semua juga boleh, di mix juga boleh ya, diselerakan aja dengan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan campuran itu seperti Royal Crown, itu bisa ya, di semuanya bisa disesuaikan aja dengan teman-teman maunya seperti apa, divariasikan aja kalau untuk butter dan margarin. Dan di sini saya pakai susu Denko 2 saset. Dan ini ada 4 butir telur, tapi saya akan memakai kuning telurnya saja 4 butir, dan putih telurnya akan saya sisihkan untuk membuat kue yang lain. Dan ini teman-teman, bahan ini bisa kita pakai dengan keju cheddar atau keju yang lainnya, tapi ini karena saya kali ini untuk memakai selai nanas, jadi saya tidak pakai keju. Kalau teman-teman mau bikin nastar keju, bisa langsung kasih keju cheddar atau keju edam ya, begitu. Oke teman-teman, sekarang saya akan memisahkan kuning telur dengan putih telurnya. Dan ini saya akan siapkan wadah. Kita akan mulai mengadon. Saya menggunakan margarin 400, Blue Band Cake and Cookies ini saya pakai 400 ya. Dan butternya itu Wismannya saya pakai 100 gram untuk menghemat. Asal wangi ya, itu makanya saya bilang variasi, bisa dengan full butter atau dicampur 50-50 dengan margarin. Ini butternya saya pakai 100 gram. Kalau teman-teman mau rasanya lebih lumayan enak, itu kalau bisa butter dengan margarinnya itu 250, butter dan margarinnya 250. Jadi 50-50 itu rasa yang pas banget ya teman-teman. Kemudian ini gula halusnya sebelumnya ini sudah saya saring terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teksturnya tuh tidak ada yang bergerindil dan benar-benar halus. Dan ini sekitar 100 gram saya campurkan dengan margarin dan butter. Lalu di sini saya akan mixer sebentar, tidak usah terlalu lama ya teman-teman. Asal dia tercampur rata aja. Oke, ini udah cukup ya teman-teman, kita mixernya sebentar aja. Lalu kita campurkan kuning telurnya, ini 4 butir kuning telur. Lalu kita mixer lagi sebentar aja, asal tercampur rata ya. Jangan terlalu lama ya teman-teman. Lalu kita masukkan 2 saset susu bubuk. Lalu kita aduk lagi, ini asal tercampur rata aja ya. Kemudian kita masukkan tepung terigunya, tapi di sini saya mau saring dulu tepung terigunya ya. Kita masukkan tepung terigunya ini secara bertahap dan sambil diaduk ya. Nah, ini saya mau menggantikan saringannya yang lebih besar untuk biar mengurangi tidak terlalu banyak pengadukan, tapi dalam pemberian tepung terigunya itu harus secara bertahap ya teman-teman. Kemudian ini adonannya saya mau diamkan dulu sekitar 15 menit. Oke teman-teman, ini dia adonannya sudah 15 menit dan kita akan membaginya sekitar 8 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Dan ini selai nanasnya sudah aku bulat-bulatkan seperti ini, sekitar setengah sendok teh.
Nah, ini dia teman-teman, kita akan menggunakan ukuran takaran 1 sendok teh. Kalau ini setengah sendok makan, ini terlalu besar ya, jadi saya mau menggunakan 1 sendok teh yang ini. Kemudian kita langsung aja, saya akan mengukur kulit nastarnya ini 1 sendok teh atau setara dengan 8 gram. Dan ini sudah saya coba, ini benar-benar pas banget, 1 sendok teh itu 8 gram. Dengan cara kita menimbangnya terlebih dahulu untuk kulit nastarnya ini, itu sangat mudah banget untuk pengerjaan nanti pembentukan nastarnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini untuk kulit nastarnya ini sudah kita timbang semuanya sama rata, dan ini kita siap untuk membentuk nastarnya ya. Yuk sekarang kita bentuk nastarnya. Kita isi dengan selai nanasnya yang sudah kita siapkan. Oh ya teman-teman, aku punya tips nih untuk menaruh nastarnya. Ini kita agak sedikit dihentakkan seperti ini. Nah, itu untuk supaya nanti pas kita untuk mengolesnya itu dia udah punya kayak dudukan gitu, jadi nggak terlalu lari-lari banget gitu ya. Dan lakukan ini ke semuanya sampai selesai ya teman-teman. Lihat ya teman-teman, cantik ya bulatannya. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah sebagian saya bentuk dan ini saya mau langsung saya oven. Sebelumnya ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman, dan saya akan oven di suhu 140 derajat kira-kira 30-45 menit, dan sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya. Nah, ini dia teman-teman, ini hasil ovenan kita. Ini tidak melebar dan juga tidak retak, cantik ya. Tuh hasilnya juga memuaskan. Ini tipsnya itu penting banget, suhu apinya itu jangan terlalu besar ya teman-teman. Dan ini saya akan mengolesnya dengan 3 kuning telur dan 2 sendok makan minyak sayur. Tips dari aku lagi, teman-teman jika ingin mendapatkan kuning telur yang warna oranye itu teman-teman bisa menggunakan telur kuning bebek ya. Dan jika tidak mau pakai pewarna makanan, teman-teman bisa menggunakan kuning telur bebek. Tips lagi dari aku, agar kuning telurnya ini bersih, tidak ada tertinggal putih telurnya itu, maka kita saring terlebih dahulu. Nah, ini dia kelihatan ya, tuh masih ada kelihatan putih telurnya. Ini bisa kita sisihkan dan kita siap untuk mengoles ke nastarnya menggunakan kuning telur yang sudah kita saring. Oh ya teman-teman, ini aku paling suka dengan koas loh seperti ini. Ini enak banget untuk diaplikasikan ke nastarnya saat pengolesan. Ini koas yang sudah lama, yang tahun lalu, dan ini saya beli baru, dan ini enak banget saat kita mengaplikasikan kuning telur ke nastarnya. Oke teman-teman, ini sudah aku oles dan ini saya mau oven lagi sekitar 10 menit. Dan ini hasil ovenannya sudah jadi ya, dan ini cantik banget, dan ini tidak melebar dan juga tidak retak, tetap pada posisinya masing-masing. Tuh kelihatan ya glowingnya teman-teman. Ini yang kuning telur tanpa pewarna, dan yang ini saya contohkan kuning telur yang menggunakan pewarna makanan. Dan warnanya juga cantik dan glowing juga. Ini bisa untuk variasi teman-teman mau menggunakan apa. Biasanya saya menggunakan yang asli ya, tidak mau suka pakai
pewarna makanan begitu. Tapi kalau warnanya ingin lebih cantik lagi, itu yang tadi saya bilang, pakai kuning telur bebek ya teman-teman. Warnanya itu cantik tanpa ditambahin pewarna makanan. Ini saya mau susun seperti ini tuh, cantik ya, ini udah cukup cantik warnanya juga. Saya lebih suka yang ini, tapi kembali lagi ke selera teman masing-masing. Kalau mau pilih yang mana gitu, menggunakan apa supaya glowingnya lebih ini lagi. Dan nanti yang ketiga saya mau menggunakan olesannya itu menggunakan madu. Nah nanti bisa teman-teman lihat hasilnya untuk perbandingannya seperti apa. Oke teman-teman, ini dia, ini sudah jadi yang ketiga, dan ini yang menggunakan pewarna makanan, dan ini tidak, dan ini menggunakan madu. Dan ini bisa buat perbandingan teman-teman ya, mau menggunakan yang mana. Kalau aku suka yang alami. Oke, ini jadinya 4 toples ya teman-teman. Ini sebagian sudah banyak yang makan ketika tadi berbuka puasa, dan ini yang pakai madu. Seperti ini hasilnya. Dan ini yang memakai pewarna makanan, hasilnya seperti ini. Dan ini yang alami, hanya telur, kuning telurnya saja dengan minyak sayur. Ini cantik ya, aku puas banget yang menggunakan secara alami. Nah itu dia teman-teman, ini dapat 4 toples, lumayan banyak ya. Oke teman-teman, di sini saya mau memperlihatkan hasilnya. Ini tuh ya, cantik banget ya, bawahnya juga dan atasnya juga tidak retak dan tidak melebar, dan ini cantik-cantik banget dan saya sangat puas banget hasilnya. Ini sangat-sangat semuanya pada glowing, dan ini juga kelihatan kokoh, tapi begitu dimakan itu langsung lumer banget dan rasanya tuh leker banget. Apalagi kalau ditambah wismanya tuh lebih banyak lagi. Aduh, enak banget teman-teman, rasanya tuh yummy banget bener-bener. Dan ini yang madu juga cantik-cantik ya, tuh hasilnya puas banget. Apalagi kalau pakai kuning telur bebek teman, aduh lebih cantik lagi tuh ya. Ini cantik banget, dan ini hasilnya tuh bener-bener puas banget gitu. Sekarang aku mau cobain satu ya, dan ini seperti apa. Dan ini dipegang aja ini langsung pure begitu, apalagi kita makan itu langsung lumer dan langsung nge-pure, dan ini rasanya enak banget. Apalagi kalau teman-teman tuh wismanya lebih banyak lagi, wah ini bener-bener rasanya tuh tambah leker dan enak banget teman-teman, beneran. Ini benar-benar empuk dan lumer banget, kelihatannya kokoh tapi begitu dimakan langsung lumer dan rasanya Nah, itu dia tadi teman-teman resep dan tutorialnya tentang kue nastar dan membuat serai nanas. Semoga teman-teman suka dengan video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat semua teman-teman. Dan yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.